Waduh cuy, hujan. Oke teman-teman, tadi kita udah bikin api, itu apinya masih nyala. Tapi alhamdulillah kita dapat sedikit berkah, yaitu kondisi hujan. Ya moga-moga deras saja ya teman-teman ya. Kalau deras soalnya kita sambil refreshing karena malam ini pikiran lagi kurang fresh.
Oke teman-teman ya, kita ngopi lagi. Kok ngopi, astagfirullah. Bukan kopi sih ini malam ini kita. Ada lah ini pokoknya minumannya namanya ya. Oke, kita seruput bareng-bareng. Ya Allah. Tadi mau deres nggak jadi teman-teman. Oke ya, jadi sebelumnya aku awal dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Diarman Penjelajah. Oke teman-teman, jadi malam ini alhamdulillah banget kita dikasih kesempatan dan juga kesehatan tentunya ya. Insya Allah semuanya sehat semua yang nonton maupun yang ngonten, insya Allah sehat walafiat, amin ya. Jadi kita malam ini ada di suatu lokasi yang luar biasa, angker dan juga horornya luar biasa ya. Ini di lokasi ini teman-teman, ini adalah lahan milik PT, jadi ini semuanya tuh apa ya, kebun karet punya PT teman-teman, yang dimana yang di bagian ini udah berbulan-bulan nggak pernah digarap lagi yang di bagian sini ya teman-teman, karena belum dapat orang yang kerja lagi, karena ini lahan ini PT ini luas luar biasa coy ya, puluhan hektar coy, ratusan hektar bahkan. Jadi kabar-kabarnya sih masih mau nerima ini lagi, apa namanya itu, pekerja lagi sih kata-katanya, kabar-kabarnya gitu. Jadi kenapa aku camping di lokasi ini, kita jauh-jauh malam ini datang ke sini, tentunya kita mau cari eksistensi dan interaksi makhluk halus coy yang ada di lokasi ini. Jadi sedikit histori ya dari aku ya. Aku dapat sedikit informasi dari masyarakat sekitar sini teman-teman. Ini kenapa belum dapat orang yang kerja di sini? Karena kalau orang lokal coy, itu disuruh nyadap getah di bagian sini itu nggak ada yang mau dan nggak ada yang berani, karena udah sering banget teman-teman yang lain itu para pekerja itu digangguin makhluk halus di sekitar sini. Jadi mereka itu berangkat berkebun ya, atau nyadap di sini tuh teman-teman, itu berangkatnya biasanya jam 3 subuh ya, jam 3 subuh. Dan itu coy, mereka sering banget digangguin sama penunggu sekitar sini. Dan usut punya usut, kalian tahu nggak lokasi ini dulunya bekas apa? Ini yang dipakai buat PT ini, dulu di sini tempat pembuangan mayit. Tempat pembuangan mayit yang dimana kalau di akumulasi itu udah puluhan orang yang ketimbun di sini teman-teman. Dan itu udah sering banget, apalagi yang viral kemarin, tahun kemarin 2024 kemarin, yang tahun kemarin viral itu coy, itu viral banget karena ditemuin sekitar 7 coy, karena orang gali-gali itu, gali buat kayak ginian loh teman-teman, buat apa namanya, apa ya, jadi getah itu sebelum ditimbang dia dimasukin ke kayak air gini, jadi dibuat kayak kolam gini khusus buat nyemplungin karetnya gitu loh. Jadi dibuat beginian lah teman-teman ya. Nah jadi itu mereka gali, mereka gali, dan itu yang gali ya langsung kaku di tempat, dia gali jebret kecangkul tuh kerangka kerangka kepala orang coy. Itu dan akhirnya dibawain lah lagi orang buat ini lagi, apa namanya, nyangkul lagi, dan itu kedalaman sekitar 2 meteran sih itu. Di total di mereka dapat sekitar 7, ada 7 kerangka, dan itu sekitar bulan 2 apa bulan 3 yang pokoknya pernah viral teman-teman waktu itu ya. Jadi ya makanya kita malam ini coba bermalam di sini, moga-moga kita dapat sedikit interaksi yang luar biasa, karena menurut apa namanya, pekerja yang di sini yang waktu terakhir itu, ini udah 3 bulan ya orangnya resign, nggak kerja lagi di sini. Jadi aku dapat cerita dari orangnya langsung, yang terakhir kali pernah di sini itu dia nggak kuat ya, cuman sebulan dia udah bener-bener nyerah, karena bukan capeknya iya, dan itu harus bener-bener apa ya, rusak mental, karena dia waktu lihat orang kayak bergerombol jalan gitu loh. Orang bergerombol jalan itu nggak pakai baju, dan itu laki-laki semua, itu nggak pakai baju, pokoknya segala macam teman-teman, itu bener-bener bergerombol, dan ternyata coy itu bukan manusia gitu loh. Cuman ini kembali lagi orangnya ini yang waktu itu yang kerja di sini tuh entah salah apa ya, salah lihat ataupun mungkin cuma halu apa gimana ya teman-teman ya, tapi dia bilangnya tuh bener-bener jelas kayak orang bergerombol 4 orang katanya teman-teman, itu jalan gitu loh. Cuman waktu disorot pakai senter kepala teman-teman, itu orang yang pokoknya bagian
badannya tuh berlumuran darah coy. Pokoknya bentuknya bener-bener ngeri banget, kayak bukan bentukan manusia gitu loh coy. Nah itu, dan akhirnya tuh sampai jerit tuh. Itu tak klarifikasi teman-teman ya, ibu-ibu yang terakhir kemarin tuh, yang jadi tuh wah bener-bener luar biasa banget, nyaris pingsan di tempat katanya itu. Dan dia tuh di bagian sini ini kan setiap orang kan per hektar kan itu 3 orang gitu loh, per hektar 3 orang. Jadi itu ya ada suaminya sama satu ya tuh orang lain. Jadi dia teriak, akhirnya ya suaminya sama rekan satu lagi laki-laki juga itu ya nyamperin lah itu jam 3-an subuh. Itu masih waktu pertama mulai itu teman-teman. Ini aku ya cuman nggak tahu lah teman-teman ya, kita intinya ya nggak peduli sama historinya. Intinya kita malam ini bermalam di sini, moga-moga kita dapat interaksi teman-teman yang kita cari ya, gitu aja. Oke, ini aku mau nyantai-nyantai dulu. Pokoknya kalian terus pantau. Makasih sebelumnya yang udah mantau ya teman-teman ya. Kita ketemu lagi nanti. Nggak tahu teman-teman, serius barusan banget. Suara apa tuh barusan nggak tahu aku. Dari arah belakang tenda sini loh. Jelas banget teman-teman suaranya. Nggak tahu aku ya, entah entah hewan apa bukan, nggak tahu itu ya. Tapi suaranya bukan 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 hewan. Dari sini coy, dari sini suaranya tadi tuh. Nggak tahu nih, perasaan jadi nggak enak. Tadi teman-teman waktu pertama ada suara tadi itu, aku kan sempat nengok ke sini tuh. Nggak tahu teman-teman ya, nggak tahu aku yang saya lihat apa bukan tuh, ada cahaya kayak warna semu-semu kebiruan gitu loh, kayak cahaya warna biru tuh, kayak klep gitu, nyala abis tuh hilang lagi. Ternyata tak kirain ada orang apa gimana. Nggak mungkin orang, pikir kan jam segini kesini nggak mungkin. Dan juga memang ini di bagian yang lahan sebelah sini teman-teman, ini udah 3 bulanan libur, ini nggak sama sekali nggak diurusin sama sekali karena belum dapat pekerja teman-teman. Jadi nggak mungkin ada orang kesini gitu loh. Mau nyuruh juga nggak mungkin, ini punya PT. Dan itu sebelum kita masuk ke PT ini kita izin dulu segala macam, itu izinnya ribet loh. Nggak mungkin ada orang kesini tadi, serius teman-teman. Dari sini suaranya tuh.
serius teman-teman, tadi aku awalnya tak pikir orang gitu, tak pikir ada orang kesini gitu loh. Tadi bener-bener kayak suara orang. Pikirku ini nggak mungkin banget ada orang kesini malam-malam. Ya ibarat kata ini kan jam 10 aja belum ada gitu loh, ngapain orang kesini. Oke teman-teman ya, ini kita makan dulu seadanya malam ini ya. Yang penting pokoknya malam ini kita nikmatin suasananya dan yang lain-lain, karena malam ini tuh enak banget teman-teman. Hujannya ternyata nggak jadi deras, cuman gerimis-gerimis sedikit. Oke, selamat makan. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi teman-teman, waktu aku baru selesai makan, tadi kan aku selesai makan tuh. Nah, aku pengambilan gambar lah sekitar 10 menit habis makan. Aku pengambilan gambar, jadi aku tuh ke arah kanan, ke arah kiri, ke depan sama ke belakang tenda buat pengambilan gambar gitu loh. Nah, selesai ke pengambilan gambar, aku tadi masuk tenda, baru banget aku masuk tenda dan aku barusan tutup tenda. Dan ini momen gak sengaja dan sayang banget, ini kameranya tadi tuh posisinya kamera off teman-teman. Nah itu ada suara laki-laki ngerengek teman-teman, kayak ngerengek kesakitan gitu loh. Itu keras banget 2 kali coy, 2 kali tuh keras banget dari arah sebelah kiri tenda. Nah habis itu aku coba tak onin kameranya sekitar 10-15 menit teman-teman. Tak coba aku diem dalam tenda dan ternyata nggak ada lagi suaranya nggak muncul lagi gitu loh. Itu bener-bener jelas banget orang teman-teman, orang kayak bukan suara hewan, kayak bener-bener orang gitu loh, kayak sakitan, ngerengek sakitan gitu teman-teman. Makanya ini aku dalam tenda, aku coba tak diem terus, tapi nggak dapat lagi momennya teman-teman, nggak dapat, cuman tadi aja secara kebetulan gitu. Dengar nggak teman-teman? Astagfirullahaladzim. 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 Astagfirullahaladzim.
Astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah. Dengar ya teman-teman ya, suaranya ya, dengar ya. Woi. Astagfirullahaladzim. Hilang teman-teman suaranya. Tadi dari arah sini teman-teman. Itu tadi. Ini yang aku bilang tadi barusan coy. Yang aku bilang tadi teman-teman. Yang aku bilang tadi ada suara kayak orang teman-teman. Ya ini yang aku bilang tadi. Suara kayak gini. Dari sini dia kayak deket ke tenda. Begitu aku keluar tenda aku nyalain senter itu tiba-tiba suaranya kayak menjauh ke arah sini, makin jauh makin jauh. Astagfirullahaladzim. Saya harus teman-teman merinding banget aku. Astagfirullah. Lokasi ini bener-bener pantesan nggak ada yang mau kerja di sini. Gimana mau kerja di sini? Kayak gini. Setiap yang kerja di sini nggak ada yang betah, coy. Nggak ada satupun yang betah. Astagfirullah. Serius teman-teman, aneh banget. Dari tadi tuh ada suara-suara, cuman yang bikin agak-agak aneh tuh begitu kita samperin, begitu kita cari tuh nggak ada. Oke teman-teman, ini CCTV udah kita pasang. Jadi kita sama-sama perhatiin sekeliling kita aja teman-teman. Ini luar biasa malam ini. Rasanya tuh kayak banyak banget yang berkeliaran di samping-samping tenda, cuman nggak ada wujudnya gitu loh. Dari tadi teman-teman tuh suara itu banyak banget dari sebelah sini kiri sama dari sebelah arah belakang itu kayak apa ya, kayak suara orang ngerengek kesakitan, kayak ada suara teriakan 1 kali 2 kali gitu ada. Dan itu beberapa kali kayak ada orang jalan-jalan teman-teman, emang kayak beneran kayak orang jalan gitu loh, suara orang jalan bergerombol, tapi memang sama sekali nggak ke ini, sama sekali apa kita senterin gitu nggak ada apa-apa.
Pantesan nih, siapa Pak yang mau kerja di sini. Jadi kalau orang-orang apa masyarakat lokal sekitar sini kalau ditempatin di bagian ini pada nggak mau teman-teman. Jadi tuh kalau dikasih tahu nih bagiannya di sini bener-bener nggak mau, nggak ada yang mau, harus cari orang dari luar luar daerah ditempatin di sini. Itu pun orang luar daerah banyak banget yang nggak betah di sini, emang luar biasa. Tadi juga aku masuk sini tuh teman-teman, tuh nggak sembarangan kita apa ya, kita lewat portal besar yang dimana ditanya-tanyain lah segala macam. Tadi aku turun dari mobil itu langsung masuk ke sini, itu ditanya-tanyain banyak banget lah pokoknya yang ditanyain lah. Tapi ya bersyukur nggak dimintain uang keamanan segala macam.